Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Husni Mubarak dengan NIM 231095 2012. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait tugas statistika kelas B mengenai treasure study. Oke. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, kita bahas latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, jadi apa itu treasure study? Nah, treasure study ini merupakan kegiatan penerusan jejak alumni yang dilakukan oleh perguruan tinggi untuk mengetahui perkembangan dan kondisi lulusan setelah menyelesaikan studinya. Melalui kegiatan ini, universitas dapat memperoleh informasi penting mengenai status pekerjaan alumni, waktu tunggu memperoleh pekerjaan, bidang pekerjaan yang ditekuni, serta relevansi antara ilmu yang dipelajari di bangku kuliah dengan kebutuhan dunia kerja. Hasil stressor study ini menjadi salah satu alat evaluasi bagi universitas dalam menilai sejauh mana proses pendidikan dan kurikulum yang diterapkan mampu mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan profesional di lapangan pekerjaan. Nah, untuk data kuantitatif dari data yang diperoleh dari tracer tadi, kita bisa mengkelompokkan jadi beberapa data kuantitatif. Nah, jadi sebelum kita masuk, kita artikan dulu apa itu data kuantitatif. Nah, data kuantitatif ini merupakan data yang bisa dihitung maupun diukur. Contoh datanya yaitu data kuantitatif diskrit ini nilainya itu diskrit, tidak desimal, hanya bilangan bulat. Itu tahun masuk, jumlah bulan mendapatkan pekerjaan. Nah, untuk data kuantitatif kontinu ini nilainya itu bisa desimal. Contohnya itu IPK, take home pay atau gaji per bulannya. Lanjut ke data kualitatif. Nah, data kualitatif ini merupakan data yang berupa kategori atau label. Nah, bukan angka. Jadi terdapat beberapa skala untuk data kualitatif ini. Yang pertama ada skala nominal. Skala nominal ini digunakan untuk membedakan kategori atau kelompok tanpa makna urutan atau peringkat. Contohnya itu pada tracer tadi itu ada jenis kelamin, status pekerjaan, dan periode wisuda. Lalu ada skala ordinal. Hal ini menunjukkan kategori yang bisa diurutkan, tetapi jarak antar kategorinya itu tidak diketahui secara pasti. Contohnya itu pada tracer tadinya itu adalah penilaian kategori kampus, itu contohnya magang, perkuliahan, praktikum, diskusi, dan ekstrakurikuler. Lalu kemudian yang ketiga ada skala ordinal. Hal ini menunjukkan data numerik dengan jarak antar nilai yang sama, tapi tidak memiliki nol mutlak. Nol di sini bukan berarti dia tidak ada. Contohnya itu pada tracer tadi itu ada IPK dan tahun masuk. Lalu ada skala rasio. Skala rasio ini memiliki semua sifat skala interval tetapi juga memiliki nol mutlak. Nol di sini berarti benar-benar tidak ada nilainya. Contohnya itu IPK waktu mendapatkan pekerjaan dan gaji atau take home pay. Nah, IPK di sini bisa masuk ke skala rasio maupun skala ordinal. Nah, berikut contoh data dari mahasiswa yang terdapat dari tracer tadi. Nah, di sini saya mengambil dua kategori yaitu nama mahasiswa dengan IPK. Nah, setelah dapat dari data tunggal tadi, kita bisa memperoleh tabel distribusi frekuensi tadi. Nah, untuk mendapatkan tabel ini, kita perlu mencari dulu jarak kelas-kelasnya dan intervalnya. Dengan cara kita cari dulu nilai minimumnya dan maksimumnya 3,1 dan 3,83. Lalu kita cari tahu jaraknya itu dengan mengurangi X max dengan X min. 3,83 dikurang 3,1 jadinya 0,73. Lalu untuk kelasnya sendiri ada berapa kelas? Itu kita pakai rumus 1 tambah 3,3 dikali log jumlah datanya. Sehingga dapat 7,4. Nah, di sini kita bolehkan aja menjadi 8. Lalu untuk intervalnya itu rumusnya adalah jangkauan per kelas. Didapatkan hasilnya adalah 0,09. Nah, sehingga didapatkan di sini intervalnya itu sebesar 0,09 dan jumlah datanya itu ada 8. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, lalu didapatkan frekuensinya, kita bisa nyari nilai tengahnya dengan menambahkan 3,1 ditambah 3,19 dibagi 2. Lalu untuk mencari nilai FI dikali nilai tengah, ini sebagai berikut eh, untuk melakukan perhitungan nantinya untuk memperoleh data-datanya. Nah, udah XI dikurang X bar kuadrat, lalu FI dikali XI kurang X bar kuadrat tadi. Nah, dari data-data tadi kita bisa membuat grafik histogram.
berikut merupakan gambar grafik dari data IPK mahasiswa dengan jumlah mahasiswanya. Bisa dilihat tadi pada intervalnya ya. Itu sebesar 0,09, 3,1 sampai 3,19. Nah, dari data histogram ini menunjukkan dilihat pada sebagian besar mahasiswa itu memiliki IPK rentang di 3,5 sampai 3,59 dengan jumlah mahasiswa sekitar 24 orang yang merupakan kelompok dengan frekuensi tertinggi. Jumlah mahasiswa kemudian sedikit menurun pada rentang 3,6 dan 3,6 sampai 3,69 dengan sekitar 22 orang. Nah, lalu yang paling sedikit itu ada di rentang 3,8 sampai 3,9. Itu memiliki jumlah satu mahasiswa saja. Nah, berikut grafik untuk grafik lingkaran yang dimana grafik lingkaran ini menunjukkan jumlah mahasiswa itu eh, berdasarkan gendernya. Jadi ada dua gender yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, bisa dilihat pada grafik lingkaran ini ada 82% laki-laki sedangkan 18%-nya itu perempuan. Dari total data tadi ada 87 eh, mahasiswa ya. Jadi 82% dari 87 itu sekitar 71 sedangkan 18%-nya ada 16 orang. Nah, berikut adalah gambar dari grafik lingkaran. Nah, grafik lingkaran ini diambil berdasarkan nilai tengahnya dengan jumlah frekuensi masing-masing nilai tengahnya. Nah, jadi bisa dilihat pada grafik ini pada awalnya mahasiswa dengan IPK sekitar 3,1 sampai 3,3 itu jumlahnya masih sedikit. Kemudian jumlahnya naik terus-menerus dan mencapai puncak pada IPK sekitar 3,5 dan 3,6. Nah, lalu menurun lagi sampai ke nilai IPK 3,8 sampai 3,89 yang berada di titik tengah 3,845. Nah, sekarang kita masuk ke ukuran statistikanya. Nah, jadi tadi telah dapat kan data-data frekuensi dari data ini uh, tracer tadi. Kita bisa hitung rata-ratanya, yaitu mean. Mean ini merupakan rata-rata. Nah, nilai rata-rata adalah jumlah seluruh nilai data dibagi dengan jumlah banyaknya data. Simbol yang biasa digunakan untuk nilai rata-rata ini adalah X bar, seperti ini. Nah, ini merupakan rumus untuk data tunggal ya. Itu kita bisa menjumlahkan semua data tadi dibagi dengan jumlah datanya ada berapa. Nah, contoh perhitungannya tadi kita telah menghitung kalau misalnya jumlah data dari IPK-nya itu adalah 307,01. Lalu ada jumlah datanya itu ada 87. Nah, jadi kita tinggal membagikan aja sehingga didapatkan untuk X bar-nya itu 307,01 dibagi 87. Hasilnya adalah 3,53. Nah, untuk ukuran statistika berikutnya itu ada median. Median ini merupakan ukuran terpusat yang letaknya berada tepat di tengah-tengah sekelompok data yang berurutan. Median akan membagi jumlah data yang sama dari sebelah kiri median dan dari sebelah kanan median. Median ini disimpulkan dengan ME. Nah, di sini kita bisa membagi menjadi dua kelompok, itu ada data tunggal dan data kelompok. Untuk median di data tunggal itu, kita hanya perlu mencari nilai data ke N tambah 1/2. Sedangkan data kelompok itu kita membutuhkan tinggi kelas medan, lalu N/2 dikurang FBME per frekuensi ME dikali intervalnya. Nah, berikut contoh perhitungan dari data mahasiswa yang telah kita dapat dari tracer tadi. Untuk median di data tunggal, itu kita menggunakan rumus 87 tambah 1/2. Nah, jadi nilai datanya ada di nilai data ke 44, yaitu nilainya adalah 3,55. Sedangkan untuk data kelompok, kita gunakan rumus yang telah disebutkan tadi, mediannya sama dengan 3 ditambah 43,5 dikurang 30 dibagi 24 dikali 0,9. Nah, ini sudah dicari tadi pada tabel frekuensi tadi, sehingga didapatkan hasilnya adalah 3,5. Lanjut untuk modus. Modus adalah data yang memiliki frekuensi terbesar atau data yang paling sering muncul dari sekelompok data. Modus ini biasa disimpulkan dengan MO. Nah, rumus untuk data kelompoknya sendiri itu adalah MO sama dengan tinggi kelas modus ditambah DF1 per DF1 ditambah DF2 dikali interval. Nah, contoh perhitungannya tadi, kalau untuk data tunggal, itu kita bisa cari aja nilai yang paling banyak sering muncul.
yaitu ada di 3,54 karena munculnya itu sebanyak 4 kali. Sehingga modus untuk data tunggalnya 3,54. Untuk data kelompok sendiri, itu kita akan gunakan rumus MO sama dengan, nah 3 ini merupakan tinggi kelas bawah dari modusnya, itu 3, tambah 10 ini merupakan jumlah frekuensi eh, sebelum dari kelas modus. Per 10 ditambah 2. 2 ini merupakan setelah kelas modus, frekuensi setelah kelas modus. Dikali 0,9 sama dengan 3,75. Lanjut untuk standar deviasi. Nah, variansi dan standar deviasi memperlihatkan seberapa dekat atau jauh data dari ukuran terpusatnya, yaitu dari mean. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu SD sama dengan akar dari sigma FI dikali XI dikurang X bar kuadrat per sigma F dikurang 1. Nah, untuk mencari sigma FI dikali XI kurang X bar kuadrat ini, kita telah cari tadi sebelumnya di data frekuensi, dan udah dapat juga nilai sigmanya. Nah, untuk mencari varian sendiri, itu kita hanya perlu mengkuadratkan hasil dari standar deviasi ini. Nah, contoh perhitungannya tadi seperti berikut. Untuk data kelompok itu standar deviasi sama dengan akar sigma FI dikali XI kurang X bar kuadrat per sigma F dikurang 1. Sama dengan, nah tadi kita sudah cari ya untuk nilai sigma FI kali XI kurang X bar kuadrat itu nilainya adalah 2,21758 per sigma F-nya ada 87 dikurang 1 itu 86. Nah, jadi hasilnya adalah 0,16. Sedangkan variannya itu adalah kuadrat dari standar deviasi. Jadi 0,16 kuadrat itu sama dengan 0,025. Nah, sekarang untuk kuartil. Kuartil adalah ukuran statistika yang menyatakan letak suatu nilai-nilai data yang membagi data empat kelompok dalam empat kelompok data dengan jumlah data yang sama pada data berurut. Nah, untuk rumusnya itu adalah kuartil ke I sama dengan tinggi TBK kuartil kelas I tambah interval dikali IN per 4 kurang sigma F eh, kuartil ke I per F ke I. Nah, untuk contoh perhitungannya ada seperti berikut. Untuk kuartil pertama itu kuartil 1 sama dengan 2,9 tambah 87 per 4. N ini merupakan jumlah datanya, sedangkan eh, N-nya itu ada 1, jadi 87 dikali 1/4 dikurang 16 per 14 dikali 0,9 sama dengan 3,27. Lalu untuk kuartil kedua itu Q2 sama dengan 3 ditambah 87 per 2 karena tadi nilai N-nya itu 2 jadi 2 per 4 itu setengah dikurang 30 per 24 dikali 0,9 hasilnya 3,5. Untuk kuartil satu itu 3,27, kuartil 2 itu 3,5. Lalu untuk kuartil 3 itu Q3 sama dengan 3,1 ditambah 87 kali 3 per 4 dikurang 54 per 22 dikali 0,9. Itu hasilnya adalah 3,56. Nah, berikut hasil perhitungan dari ukuran statistika dan bagaimana cara menggambar grafiknya dari mengolah data yang telah diberikan tadi. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.